Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan pertama untuk bab kinematika gerak melingkar. Ada 5 soal yang akan kita bahas. Kalian pahami agar kalian siap menghadapi ujiannya. Kita awali dengan pembahasan nomor 1. Di nomor 1 ini, sebuah benda bermasa 1 kg diikat dengan seutas tali yang panjangnya 0,5 meter dengan ujung tali yang lain sebagai pusat. Tali kemudian diputar dalam bidang horizontal dengan kecepatan 4 meter per detik. Tentukan kecepatan sudut, periode, dan frekuensi gerak melingkarnya. Kita pahami terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Pertama, sebuah benda bermasa 1 kg, berarti kita beri tanda ini adalah masanya, yaitu M, dengan seutas tali yang panjangnya 0,5 meter, panjang tali L. Kemudian tali ini diputar secara horizontal, berarti panjang tali ini akan menjadi jari-jarinya. Berikutnya adalah diketahui kecepatannya. Lihat, satuannya meter per second, berarti kecepatan linearnya ya adalah V. Kemudian tentukan kecepatan sudut, berarti ditanyakan omega, kemudian periodenya adalah T besar, frekuensi gerak melingkarnya adalah F. Baik, berarti dari sini kita bisa memahami bahwa untuk menentukan kecepatan sudut, kita bisa langsung menggunakan hubungan persamaan kecepatan linear dan kecepatan sudutnya, yaitu persamaannya adalah omega sama dengan V per R. Berarti ini untuk menjawab bagian A-nya ya. Bila kita masukkan, berarti nilainya adalah omega itu V-nya adalah 4, jari-jarinya adalah panjang talinya 0,5. Sehingga dari sini omeganya adalah 4 dibagi 0,5, yaitu 8 radian per second. Yang B, ditanyakan periode. Ingat, omega itu 2pi per periode, berarti periodenya adalah 2pi per omega. Sehingga periodenya adalah 2pi per 8 atau pi per 4 detik. Sedangkan bagian yang C, yaitu frekuensi. Ingat, frekuensi itu 1 per periode, sehingga frekuensi itu tinggal 1 per pi per 4 atau 4 per pi hertz. Berikutnya kita lihat nomor 2. Jika sebuah compact disc atau CD berputar dengan kelajuan 210 putaran per menit, berarti kita tandainya ini omeganya. Berapakah percepatan sentripetal sebuah titik di bagian tepi compact disc? Berarti di bagian tepinya ya, di mana diketahui diameter compact disc sama dengan 12 cm. Ini diameternya. Dari diameter ini kita bisa mengetahui jari-jarinya. Jari-jarinya itu adalah setengah dari diameter ya. Sehingga jari-jarinya adalah setengah dari 12 atau 6 cm. Jangan lupa diubah ke meter. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Berikutnya adalah kita tentukan percepatan sentripetalnya. Ingat, percepatan sentripetalnya itu bisa V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Tapi yang diketahui adalah omega. Kita cari dulu omeganya. Omega itu diketahui katanya 210 putaran per menit. Berarti kita ubah dulu ya. Ingat, omega ini 210. Satu putaran itu 2 pi radian. Jadi ubah dulu dalam radian, per menit itu 60 detik. Sehingga omeganya adalah, kita perkecil saja dulu ya.
Ini 2, ini 3, ini 0 ya. Berarti 21 dibagi 3 adalah 7 ya. Berarti 7 pi radian per second. Sehingga percepatan sentripetalnya adalah omeganya itu 7 pi kuadrat dikali R-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Sehingga percepatannya adalah 49 pi kuadrat kali 6 kali 10 pangkat min 2 atau 2,94 pi kuadrat. Nah, ini satuannya meter per second kuadrat. Ini jawabannya ya. Nomor 3, dalam waktu 2 detik, benda yang berotasi mengalami perubahan kecepatan dari 4 radian per second menjadi 20 radian per second. Selama waktu tersebut, titik C yang berada pada benda tersebut mendapat percepatan tangensial rata-rata sebesar 1,6 meter per second kuadrat. Tentukanlah jarak C terhadap sumbu putar. Kita identifikasi dulu ya, apa saja yang diketahui. Yang pertama, waktunya 2 detik berarti T-nya. Benda berotasi mengalami perubahan kecepatan. Berarti ini kecepatan awal menjadi akhir. Kita lihat satuannya radian per second, berarti ini kecepatan sudut awal. Dan ini kecepatan sudut akhir. Nah, kemudian katanya mendapatkan percepatan tangensial rata-rata. Ini ditanyakan tentukan jarak R-nya, C terhadap sumbu, berarti jari-jarinya ya, R-nya. Nah, ini berapa katanya? Karena diketahui perubahan kecepatan sudutnya, berarti ini adalah gerak melingkar berubah beraturan. Dimana kita tahu ada persamaan kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan mula-mula ditambah alfa kali T. Berarti kita masukkan nilainya. Ini 20 sama dengan 4 ditambah dengan alfa kali T-nya adalah 2. Berarti ini 20 dikurangi 4 sama dengan 2 alfa. Atau 16 sama dengan 2 alfa. Berarti alfanya adalah 8 radian per second kuadrat. Berikutnya, kita juga tahu, ini diketahuinya percepatan tangensial nih. Percepatan tangensial itu kan R kali alfa. Sehingga percepatan tangensialnya itu 1,6 sama dengan R kali alfanya adalah 8. Berarti R-nya adalah 1,6 dibagi 8 atau 0,2 meter. Bila diubah dalam senti berarti 20 cm. Kita masuk ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Sebuah motor listrik memutar roda A yang mempunyai jari-jari 10 cm. Roda ini dihubungkan dengan tali karet pada roda lain yang mempunyai jari-jari 50 cm seperti pada gambar. Jika motor listrik memberikan kecepatan sudut 200 radian per second pada roda A, berapakah kecepatan sudut pada roda B? Kita bahas dulu apa saja yang diketahui ya, kita ulangi. Sebuah motor listrik, baik, motor listrik ini memutar roda nih, yang dari A, jari-jarinya 10 cm. Sudah diketahui dari gambar ya, RA-nya adalah 10 cm. Jadi RA-nya ini 0,1 meter. Kemudian yang B-nya jari-jarinya adalah 50 cm atau kita ubah menjadi meter dulu ya. Jadi 50 cm sama dengan setengah meter. Gitu. Nah, kemudian diketahui juga motor listrik memberikan kecepatan sudut roda A, berarti omega A-nya
200 radian per second. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut pada roda B, berarti omega B. Karena rodanya terhubung tali, maka berlaku di mana kecepatan linear A ini akan sama dengan kecepatan linear di B. Atau kita tuliskan kecepatan sudut di A dikali jari-jari A akan sama dengan kecepatan sudut B dikali jari-jari B. Oke. Di sini saya menggunakan ada R kecil, ada R besar. Ini saya tunjukkan bahwa ini seperti sama ya. Untuk soal ini sama nilainya, sehingga kalau kita masukkan kecepatan sudut A ini 200, jari-jarinya adalah 0,1, dan omega B nya ditanyakan, jari-jarinya setengah. Berarti 200 kali 0,1 adalah 20, setengah dari omega B, berarti omega B nya adalah 2 kali 20 atau 40 radian per second. Kita masuk ke nomor 5. Katanya sebuah batu bermasa 50 gram berputar dengan jari-jari 1 meter karena terikat pada ujung seutas tali yang diputar. Dalam waktu 10 detik terjadi 10 kali putaran. Yang ditanyakan kelajuan linearnya dan percepatan sentripetalnya. Oke, kita coba perhatikan soalnya. Pertama, ada massa berputar dengan jari-jari putaran, berarti ini R-nya terikat pada seutas tali. Jadi panjang tali ini sama dengan jari-jari putarannya ya. Dalam waktu 10 detik terjadi 10 kali putaran, berarti kita sebut saja N ya. Pertama yang ditanyakan adalah kelajuan linearnya. Kelajuan linear itu V ya. Ini berapa meter per detik. Oke, kita ingat-ingat rumusnya karena dia berputar, tapi yang ditanyakan kecepatan kecepatan linearnya atau kelajuan linearnya. Berarti kita gunakan V-nya itu omega kali R. Sedangkan kita lanjutkan V-nya berarti omega itu adalah 2 pi kali frekuensi, baru kali jari-jari. Berarti ini 2pi, ingat frekuensi itu jumlah putaran tiap detik, berarti N per T kali R. Sehingga kita masukkan nilainya 2pi, kali N-nya adalah 10 kali putaran per detik, yaitu per 10 dikali dengan R-nya adalah 1 ya. Sehingga kecepatannya adalah 2pi meter per second. Yang B ditanyakan percepatan sentripetal. Ingat rumusnya. Percepatan sentripetal itu tinggal V kuadrat per R. Jadi sentripetalnya itu V-nya adalah 2pi kuadrat per R-nya adalah 1. Berarti percepatan sentripetalnya adalah 4pi kuadrat meter per second kuadrat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 soal di latihan 1 ini. Kalian tetap belajar di rumah. Pastikan simak video dan pembahasannya agar tidak lupa kalian catat dan kerjakan ulang soalnya, sehingga kalian bisa lebih memahami dan lebih siap dalam mengikuti tesnya. Kita akan lanjutkan di latihan kedua.